Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Tetap semangat. Yes. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, sebelum kita mulai ya, terlebih dahulu marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ketua kelas ada? Oke, silakan ya kirim videonya. Gerak. Para guru, hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Absennya ada di bawah apa? Kedua kelas? Ya. Makan bawa ke. Oke, absennya sudah diisi. Ya. Muhammad Abdul Saputra sudah hadir ya, Nak? Enggak. Ya. Ya, tetap jaga kesehatan ya, karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian semester 1. Ya, Abdul? Enggak. Jadi untuk menghindari ya yang namanya COVID-19 ya ada 3 hal yang harus kita taati, yaitu 3M. Masih ingat? Nah, yang pertama Mencuci tangan. yang mencuci tangan, yang kedua Memakai masker. yang memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Oke, minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang materi ya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke, apa lagi? Ya, Katarina. Tentang mobilitas sosial vertikal dan horizontal. Untuk pertemuan kita pagi hari ini ya masih ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya ya, masih berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tetapi yang kita bahas adalah faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi nanti anak-anak Bapak ya ada 3 tujuan pembelajaran harus dicapai. Yang pertama ya, nanti anak Bapak harus bisa menganalisis faktor pendorong mobilitas sosial dengan tepat. Yang kedua, bisa menguraikan faktor pendorong mobilitas sosial dengan tepat. Jadi nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Jadi ini sudah Bapak siapkan ya, kertas ya. Nanti kalian pilih siapa nanti yang dapat 1 berarti dia kelompok 1, yang dapat 2 kelompok 2, yang dapat 3 kelompok 3. Oke. Ya. Oke. Tengok apakah dapat nomor 1, 2, 3. Kalau dapat 3 berarti kelompok 3. Duduk ke kelompok masing-masing. Ya, ini ada materi ajar ya yang harus dipahami nanti selama kita mengikuti proses pembelajaran. Ya, perhatikan kembali anak-anak Bapak ya. Bapak akan menjelaskan sedikit masalah faktor pendorong mobilitas sosial. Tapi sebelumnya ini ada sebuah gambar yang Bapak tampilkan. Nanti Bapak kasih gambar ini, ya. Kemudian kalian amati, kemudian berikan tanggapan. Ya, paham? Oke. Ini ada gambarnya untuk kelompok 1. Silakan amati, kemudian nanti berikan tanggapan terhadap gambar tersebut. Kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Dan silakan diamati. Bapak kasih waktu lebih kurang 2 menit sekarang. Oke, sudah? Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Saya, Pak. Oke, dari kelompok 3, ya, Dona, silakan. Menurut saya, gambar ini tentang kepadatan 2 gambar. Gambar pertama tentang kepadatan perumahan
kedua tentang kepadatan jumlah penduduk. Ya, bagus sekali ya pendapat dari Silola. Katanya ini adalah dua gambar. Yang pertama adalah tentang kepadatan perumahan penduduk. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Oke, kalau begitu Bapak jelaskan. Jadi gambar ini betul ya. Ini adalah dua perpaduan gambar. Yang pertama adalah tentang kepadatan perumahan penduduk. Kemudian gambar kedua ini adalah kuantitas atau jumlah pertumbuhan penduduk yang sangat padat. Nah, jadi gambar yang dua ini, gambar 1 dan 2 ini berkaitan dengan faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, jadi ini nanti termasuk dia faktor demografi. Paham semuanya? Oke. Kemudian Bapak lanjutkan. Faktor pendorong mobilitas sosial itu ada 7. Ya, mulai dari faktor struktural, individu, status sosial, ekonomi, politik, demografi, dan melihat daerah lain. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan anak Bapak baca materi yang sudah Bapak berikan. Ya, penjelasan dari ketujuh faktor ini. Silakan. Silakan buka buku materinya. Kemudian baca tentang faktor pendorong mobilitas sosial. Mulai dari faktor struktural sampai faktor melihat daerah lain. Dan kita cukupkan karena materinya sedikit. Coba dulu atau Bapak tanya, siapa yang bisa menjelaskan faktor pendorong mobilitas yang struktural? Oke, dari kelompok 1. Faktor struktural menunjukkan relasi dari kedudukan yang bisa dan harus diisi serta kemudahan untuk memperolehnya dalam cakupan kebutuhan pekerjaan, perbedaan fasilitas dan sisi perekonomian. Ya oke. Terus faktor individual, siapa yang bisa menjelaskan? Dia dari kelompok 2, silakan. Faktor individu, kualitas seseorang, baik itu dari segi tingkat pendidikan, penampilan maupun keterampilan pribadi. Ya, faktor yang dilihat dari segi pendidikan, kemudian penampilan dan keterampilan. Ada yang belum paham tentang materinya? Kelompok 1 sudah paham? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk lebih pahamnya, untuk selanjutnya ini ada LKPD yang harus kita selesaikan untuk kelompok 3. Ya, ini kelompok 3, ini kelompok 2, kemudian ini kelompok 3. Ya, silakan bekerja sama, tidak ada yang main sendiri-sendiri. Silakan kerjakan, ya, pecahkan bersama. Oke, selamat mengerjakan. Ya, sudah selesai semuanya? Oke, sekarang Bapak berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kelompok 1. Silakan. Yang pertama, faktor pendorong mobilitas sosial, yaitu struktural, individu, status sosial, ekonomi, melihat daerah lain, demografi, dan politik. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua yaitu contoh faktor pendorong mobilitas berikut, yaitu faktor struktural, yaitu jumlah relatif dari kedudukan tinggi yang bisa diisi serta mudah untuk memperolehnya. Yang B, faktor ekonomi, faktor yang bisa dilihat dari segala aspek kegiatan ekonomi. Yang C, faktor demografi, faktor yang dilihat dari jumlah penduduk. Yang D, faktor individu, kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan, dan keterampilan. Oke, nah kalau sudah selesai, mari kita diskusikan. Kalau ada misalnya pertanyaan atau tanggapan, ya dipersilakan. Coba, kelompok mana yang duluan mau bertanya? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 3, ya silakan. Pertanyaan untuk kelompok 1. Di soal kedua kan ada faktor struktural. Coba berikan salah satu contoh yang berkaitan dengan faktor tersebut. Ya, menjawab dari kelompok
1 untuk kelompok 3, silakan. Adapun contoh faktor struktural adalah adanya lowongan pekerjaan dapat mengurangi pengangguran. Ya, dan kita cukupkan saja sampai di sini karena waktu kita tinggal sedikit lagi, ya. Kemudian ya terima kasih atas partisipasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Anak-anak Bapak hebat sekali, Bapak bangga bisa kalian berargumen, menyampaikan pertanyaan, menanggapi dan menambahkan. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini nanti ada sisi positifnya. Tidak hanya kita di sini saja, ya. Dengan adanya diskusi nanti akan melatih mental kita tampil di hadapan orang banyak. Jadi ada nilai positif dari video ini. Dan terima kasih. Ya. Jadi karena waktu kita sudah hampir habis, ya, dapat kita simpulkan materi kita, ya, mengenai faktor pendorong mobilitas sosial. Jadi ada 7 faktor pendorong mobilitas sosial. Ada struktural, kemudian faktor individu, ada status sosial, ekonomi, politik, demografi, dan melihat daerah yang lain. Mungkin anak-anak Bapak sudah paham karena tadi sudah diberikan kesempatan untuk membaca materi yang sudah Bapak berikan. Atau masih ada yang mau bertanya? Dari kelompok 1 masih ada yang bertanyakan dengan materi kita? Masih ada? Kelompok 2? Tidak. Kelompok 3? Tidak. Oke. Kalau tidak ada berarti anak-anak Bapak sudah paham. Bapak lagi yang bertanya. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan faktor individu? Oke, dari kelompok 1, Aura. Kualitas seseorang baik ditinjau dari segi tingkat pendidikan, penampilan atau keterampilan. Oke. Kemudian siapa yang bisa menjelaskan faktor demografi? Oke, kelompok 3, Cindy. Faktor demografi merupakan faktor yang berhubungan dengan kependudukan di suatu daerah akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Iya, berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Yang terakhir, siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja faktor pendorong mobilitas sosial? Oke, dari kelompok 2, Olivia, silakan. Ya. Terima kasih. Jadi itu kesimpulan dari materi kita. Ya, sekali lagi Bapak sampaikan, ya. Ini bentuk diskusi yang kita buat ini sangat bernilai positif, dapat melatih mental kita untuk lebih banyak berargumen di hadapan orang banyak. Kemudian perlu Bapak ingatkan kembali, ya, sambil menutup, bahwasanya ya tadi di awal sudah disampaikan kita harus taat protokol kesehatan, harus menjaga 3M. Ayo ulangi dulu, 1 kedua memakai masker, 3 jaga jarak. Jadi yang 3 ini jangan lupa agar kita terhindar dari virus corona. Nah, kemudian untuk tugasnya, ya silakan nanti kerjakan. Ya, ada di buku ayatnya latihan evaluasi. Ya, kerjakan, kemudian pertemuan berikutnya kita kumpul. Nanti Bapak periksa, kemudian Bapak ambil nilainya. Jadi silakan kerjakan tugas yang ada di materi A aja. Paham semuanya? Oke. Nah, yang terakhir, ya pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang faktor penghambat mobilitas sosial. Jadi silakan buka bukunya di rumah. Jadi nanti ketika kita sudah mengambil pelajaran tentang faktor penghambat mobilitas sosial, kita sudah mengerti. Jadi itu tugasnya. Dan mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya dan mari kita tutup pembelajaran kita ini dengan membacakan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.